harapannya adalah Parigi Motong ke depan adalah Parigi daerah kabupaten yang bisa berada sejajar dengan daerah-daerah yang lain, atau ada porsinya dia bisa berkompetisi dengan daerah-daerah yang di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah maju. Nah, di sisi yang lain kita lihat dari wilayah geografis Parigi Motong, udah daerah yang cukup lengkap yang ada di daerah Parigi Motong. Ada lautnya, garis pantainya, daratannya, kemudian ada pegunungan. Itu artinya dari tipologi corak sumber daya alam yang ada di tiga daerah yang tiga tipologi geografis seperti itu, menurut saya cukup kaya. Nah, tinggal saja sebenarnya bagaimana mengelola sumber daya alam yang ada di dalam yang bisa bermuara pada peningkatan angka kesejahteraan rakyat yang ada di wilayah Parigi Motong. Nah, mengelola angka kesejahteraan rakyat ini menuju pada rakyat yang sejahtera, harusnya semua struktur masyarakat dan struktur sumber daya alamnya ini bisa terkelola secara baik. Nah, yang paling penting adalah kita harus memiliki database soal sumber daya alam kita yang ada di wilayah Kabupaten Parigi Motong, dan ini yang kita bisa menempatkan apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan kekayaan yang ada di wilayah kita. Dan harus ada lompatan, harus ada kemajuan-kemajuan yang dari sebelumnya apa yang sudah dilakukan. Nah, contoh kasus misalnya di daerah pantai kita, garis pantai kita ada cukup panjang di wilayah Parigi Motong, kurang lebih 400 km garis pantai kita, mulai dari Molosipat sampai Maleali, dan jumlah masyarakat dan desa serta kecamatannya cukup lumayan banyak. Nah, oleh karena itu saya kira ini menjadi sebuah potensi pembangunan kita yang lebih menohok pada bagaimana meningkatkan angka kesejahteraan rakyat melalui penguatan sumber daya yang ada yang kita miliki saat ini. Kita di Parigi Motong potensi kekayaan alam cukup besar, pertambangan juga ada. Kemudian daerah garis pantai potensi sumber daya di pantai dan pesisir serta di dalam perairan laut kita itu cukup besar. Nah, kemudian hal yang lain, kita juga punya produksi hasil perkebunan di daerah kita cukup besar. Nah, hal-hal ini sebenarnya harus lebih di-grade lagi, dia dimajukan agar bisa lebih mendatangkan sebuah daerah yang sejahtera untuk rakyatnya, dan daerah bisa memfasilitasi rakyatnya secara lebih baik. Nah, untuk mencapai itu juga dibutuhkan sebenarnya penguatan skill dan sumber daya manusia. Skill apa yang kita butuhkan sana? Skill yang kita butuhkan sana adalah berkaitan dengan kebutuhan sumber daya yang kita coba dorong majukan dalam proses pembangunan, maka skillnya ini juga harus linear. Jadi kalau kita melihat soal IPM kita di sana menjadi IPM kita masih rendah, indeks pembangunan manusia kita masih rendah, maka harusnya pendidikan yang harus dimajukan dengan metode pendidikan yang harus lebih kreatif lagi. Misalnya kalau di angka buta huruf kita di wilayah Parigi Motong masih cukup tinggi. Nah, dan rata-rata itu berada di wilayah pegunungan dan di daerah pesisir
ya sudah pasti berhadapan dengan kekuatan ekonomi mereka sehingga mereka putus sekolah. Nah, ini juga menjadi sebuah perhatian utama kita untuk bisa menaikkan sebenarnya performance daerah Parigi Motong bisa lebih baik. Kemudian hal yang lain menjawab soal kondisi masyarakat saat ini, misalnya masyarakat petani kita, petani coklat yang sudah semakin terpuruk, petani kelapa juga semakin terpuruk. Harusnya harus kita jawab sebenarnya strategi apa yang harus kita lakukan untuk bisa menangani situasi itu. Secara kasat mata sebenarnya kalau misalnya di coklat, ya hama coklat yang membuat coklat ini menjadi produksinya menurun, bahkan orang mulai beralih dari produksi coklat ke produksi tanaman yang lain. Nah, padahal kita salah satu daerah yang paling tinggi pemasok coklat di Sulawesi Tengah ini. Nah, sekarang ini sangat drastis menurunnya. Nah, ini harus dicarikan strateginya dan intervensi negara di dalamnya, intervensi pemerintah. Nah, dengan satu stimulus pemikiran kita bahwa kalau hasil pertanian, hasil perkebunan ini kita mengajukan, maka harus target pendapatannya harus dinaikkan agar memberi spirit dan semangat kita untuk membangun sisi pertanian dan perkebunan. Itu pasti lebih punya perhatian yang lebih besar kalau ada target pendapatan yang lebih besar dari sisi itu. Nah, sisi yang lain juga harus kita lakukan yang serupa. Misalnya di area nelayan kita masih banyak sekarang ini nelayan kita di garis kemiskinan juga. Ini harusnya mengubah strategi pembangunan kita yang tadinya adalah yang secara tradisional, maka harus menaikkan paling tidak ada nelayan di setiap tahunnya ada berapa persen nelayan ini berubah dari nelayan tradisional menjadi semi tradisional, bahkan yang jadi nelayan modern, sehingga angka pendapatnya lebih tinggi. Nah, untuk mencapai itu ada beberapa prasyarat. Satu yang dibutuhkan adalah sumber dayanya yang siap untuk mengelola cara-cara yang modern. Kemudian peralatannya, teknologinya, dan juga modal yang dipermudah untuk kebutuhan nelayan. Dengan cara itu saya yakin kalau sumber daya sudah siap, teknologinya cukup memadai, kemudian modalnya untuk bergerak ini bisa terjamin, saya yakin kesejahteraan nelayan akan bisa kita peroleh. Demikian pula dengan petani kebun maupun yang petani sawah. Nah, saya kira ini model-model yang harus kita lakukan. Tapi harus didasari sebelumnya adalah melalui riset-riset dan penelitian-penelitian kita untuk bisa melakukan intervensi agar lebih strategis dan lebih menohok pada output akhir adalah kesejahteraan rakyat itu. Jadi jangan sampai kita hanya membuat sebuah pola pembangunan tetapi tidak didasari dengan data dan hasil penelitian yang cukup. Nah, oleh karena itu harusnya lembaga yang berwenang misalnya berkaitan dengan soal riset dan data-data potensi dan bagaimana pengembangannya, saya kira ini yang harus digerakkan juga, diberi porsinya mereka paling tidak anggaran untuk bisa memperoleh informasi dan data yang akurat, cukup akurat, lalu di perencanaan kita memperbaiki dengan pola penganggaran yang menuju pada money follow program. Jadi bukan money follow function, tapi money follow program. Money follow program artinya program yang kita canangkan sebanyak mungkin untuk menyelesaikan menjalankan strategi dan taktik pembangunan kita dengan tidak melihat pada
pembagian kue keuangan misalnya baru programnya diatur, tetapi programnya dulu yang kita coba rancang sedemikian rupa, lalu bagaimana strategi mendapatkan keuangannya untuk bisa dianggarkan dalam anggaran pembangunan daerah. Saya kira mungkin beberapa hal ini yang menarik. Apalagi saat ini sebenarnya secara kasuistis di daerah kita, di Pak RG Mautong juga, angka kemiskinan juga masih lumayan banyak. Bahkan kasus stunting juga di isu gizi buruk dan stunting, anak kerdil ini lahir kerdil ini juga cukup besar di mass media. Beberapa kali terakhir ini kita sudah lihat cukup besar angkanya. Nah, salah satu indikator kenapa terjadi misalnya gizi buruk, sebenarnya satu yang paling mendasar adalah soal pasti sudah berkorelasi dengan angka kemiskinan. Manusianya miskin, pasti soal pemenuhan pola hidup sehatnya pasti akan berkurang. Nah, padahal di sisi lain kalau kita lihat di daerah kita adalah daerah sumber daya alam yang cukup banyak, tetapi tidak bisa terkelola dengan baik. Itu artinya tidak hanya kemiskinan berdiri sendiri, tetapi sumber daya manusia harus diberi edukasi sebaik mungkin sehingga mereka bisa mengelola makanan yang bergizi yang ada di sekitar mereka, dan bagaimana bisa mendorong masyarakat untuk bisa budidaya berkaitan dengan ketahanan pangannya, sehingga masyarakat miskin juga bisa kita dorong paling tidak bisa menyediakan bahan pangannya mereka dengan distimulus oleh dana pemerintah untuk bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan keekonomiannya. Nah, saya kira ini contoh-contoh kecil yang coba kita akan lihat. Nah, intinya adalah paling penting adalah soal pendidikan kita. Ini yang harus kita jamin secara lebih berkualitas. Kemudian soal kesehatan bisa terfasilitasi juga lebih baik. Dan yang ketiga, kebutuhan infrastruktur berkaitan dengan soal kesejahteraan rakyat ini juga kita harus dorong lebih maju. Terakhir adalah pengelolaan sumber daya alam kita harus dikelola dan ditata secara lebih baik, jangan dilakukan secara serampangan. Kalau secara serampangan, lambat laun terlambat kita menatanya, maka yakin saja kita sudah menata sebuah aset sumber daya alam yang sudah hancur, baru kita tata itu jauh lebih sulit daripada kalau misalnya kita sejak dini kita sudah memberi perencanaan penataan lalu kita mengelola secara baik. Nah, itu jauh lebih baik daripada sudah hancur baru kita mau menata kembali. Seperti misalnya aset-aset pertambangan kita. Ada banyak pertambangan yang berdalih tambang rakyat yang saat ini, tetapi di belakangnya atau di luarnya ini dikelola oleh orang-orang yang mempunyai modal yang cukup besar, lalu seolah-olah tidak terlihat, seolah-olah tidak diketahui. Nah, oleh karena itu marilah kita berbenah diri untuk kebutuhan Parigi Motong yang lebih baik, yang lebih maju, lebih mempunyai sebuah harapan kesejahteraan yang lebih baik.